Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin melaporkan telah terjadi kecelakaan lalu lintas mobil muatan tebu belum selesai. Sekarang ada mobil kol diesel muatan kotoran ayam. Mohon izin melaporkan situasi kondisi terkini dari kilometer 236800 area Mbak Singo Gunung Gumitir. Dapat saya laporkan? Sebelumnya memang sempat terjadi pada tahun 2022 pertengahan itu memang di sini kerap kali terjadi kecelakaan dan juga ada faktor X tersebut, jadi menampakkan diri, kerap kali menampakkan di mana tempatnya itu ada di sana. Mari tak tunjukkan. Oh, di pohon itu ya? Ya, di pohon sebelumnya. Nah, dan ini lagi Mas Wiji, mengenai kejadian kerap yang terjadi di sini. Mungkin jenengan pernah diceritakan oleh beberapa driver atau pelaku yang pernah kecelakaan di sini. Mungkin sesuatu apa yang pernah beliau-beliau itu tampakkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan petualangan Kang Zain. Wah, ini jarang-jarang berpetualang sore hari kawan-kawan. Pada sore hari ini saya akan berpetualang kawan-kawan di wilayah yang sama, ini masih di daerah Gumitir. Saya akan mengunjungi sebuah tempat yang beberapa hari lalu itu sudah memakan korban, dan tidak hanya hari itu kawan-kawan, namun beberapa kejadian kerap terjadi di tempat itu. Nama jalurnya itu adalah jalur Basingo kawan-kawan, jalur yang kerap memakan korban di Alas Gumitir. Nah, nantinya saya sudah ditunggu di depan itu sama narasumber saya kawan-kawan, masih bersama Mas Wiji. Nantinya beliau akan menyampaikan fenomena apa yang kerap terjadi di sana, kenapa kok banyak sekali pengendara yang kecelakaan di sana. Baiklah. Wah, beruntung sore hari ini di cuaca di Alas Gumitir sore hari ini tidak hujan kawan-kawan, dan cenderung cerah banget ini. Wah, banyak ya pengunjung ini. Keren. Nah, kalau tidak salah itu malam hari sekitar 4 hari yang lalu kawan-kawan, di area Basingo itu terjadi sebuah laka tunggal yang mana sebuah truk itu terguling kawan-kawan. Padahal jalurnya ini jalur lurus dan nggak begitu belokan lah, enak lah. Tapi entah kenapa kok bisa sering sekali terjadi kecelakaan di sana kawan-kawan. Jalurnya itu ada di kurang lebih di depan sini kawan-kawan. Suhunya ini mulai dingin banget kawan-kawan, karena mengingat wilayah memang daerah pegunungan di sini ini. Saya sudah ditunggu di daerah sini nih kawan-kawan sama Mas Wiji, tapi entah di mana Mas Wiji. Nah, kawan-kawan petualangan Kang Zain, ternyata Mas Wiji sudah ada di lokasi, sudah ada di jalur Basingo. Sore hari ini memang banyak anak-anak motor sedang melintas di jalur Gumitir ini kawan-kawan. Barusan ada anak-anak CB. Jadi saya sarankan ketika kawan-kawan memasuki wilayah Gumitir ini, jangan sampai pikiran kosong, kemudian perbanyak berdoa kawan-kawan. Di titik-titik tertentu jangan lupa untuk mengucapkan salam kawan-kawan. Ini sudah
mulai memasuki area Basingo. Nah, inilah yang disebut jalur Basingo, kawan-kawan. Disinilah kerap terjadi kecelakaan. Ini terbukti dari penyoknya. Lah, itu dia narasumber saya, kawan-kawan, Mas Wiji Haryanto. Wah, assalamualaikum Mas Wiji. Sehat Mas Wiji? Jumpa lagi. Kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Lagi apa ini kok tumben-tumben? Ya, ini kapan beberapa hari yang lalu kan ada kecelakaan di sini ya, di jalur Basingo ya. Oh iya, betul Mas. 4 hari apa 5 hari yang lalu? 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu, Iya, malam 3 hari. kayaknya ya. Malam. Lah, ini Mas Kejadiannya, Wiji. Mas. Kejadian ini menarik banget. Ya, Mungkin ada gimana? beberapa hal yang mungkin saya bisa Agak pinggiran aja. pikiran gitu. Saya bisa gali informasi mengenai jalur ini, Mas Wiji. Kan kalau melihat jalurnya ini kan nggak begitu tikungan ya. Iya. Di sini ada 2 faktor. Yang pertama itu faktor dari kondisi jalan. Yang berikutnya faktor karena muatan, dan juga yang satunya ada faktor lain, Mas. Faktor lain itu Iya, ya. Lah itu yang faktor ingin lain. faktor lain itu yang ingin kami gali lebih jauh, Mas Wiji. Begitu Lah. ya, Gibon. Monggo Oke. dari sini dulu Siap. biar enak, Mas. Kalau melihat dari tanaman tumbuhan-tumbuhan memang sedikit menyeramkan ya, Mas Wiji ya. Iya, sangat betul Mas. Bercerita sedikit ya. Sebetulnya jalur di sini itu sangat aman, tidak ada terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, sebelumnya memang sempat terjadi pada tahun 2022 pertengahan itu memang di sini kerap kali terjadi kecelakaan, dan juga ada faktor Lain gitu faktor X tersebut jadi menampakkan diri, kerap kali menampakkan diri. Sebetulnya kalau memang asli penunggu yang ada di sini, bisa dibilang di sini yang menjaga beliaunya kan Singo. Ini akan seperti itu Mas, Singo. Nah, kemudian namun di luar serker atau link tempat beliau itu ada makhluk-makhluk di luar yang menampakkan diri, mungkin kurang tahu ya, tanpa seizin atau gimana. Tempatnya itu ada di sana, mari tak tunjukkan. Oh, di pohon itu ya? Ya, di pohon sebelumnya. Oh, Tadinya pohon di sebelah sana tadinya itu ya? di sebelahnya itu ada pohon kokap. Oh, Namun kokap. kejadian pada tanggal 11 Oktober kalau nggak salah, ini kan terjadi longsor. Oh, nggih, Mas. longsor. Ya, Longsor tahun ini ya, betul. 2022. Di sini ada rentetannya sama yang di atasnya patung gandrung. Memang Patung ada gandrung. rentetan. Nah, rentetannya itu seperti ini, Mas. Jadi Wah, pertengahan menarik banget ini, kawan-kawan. pertengahan tahun 2022 Nggih. ada 3 spiritual itu dari Banten mau mengambil yang jelek-jelek lah, intinya Iya. seperti itu. Sisi negatif dari tempat Iya. ini lah gitu. Tapi ngambil ada di atas. Di atas ini kan ada gua Belanda, Mas. Oh ya, gua Belanda. Nah, jadi di pohon yang besar itu, Oke. tebingnya sekitar dari sini ya, dari tebing sini ke gua itu kurang lebihnya sekitar 100 meter. Nah, 100 meter. kemudian waktu itu saya ada salah satu rekan yang ada di sini namanya Pak Bos, itu bilang, Mas, kalau mau ngambil yang sisi negatif, monggo, tapi yang positif tolong jangan diulik. Oh iya betul. Nah, kemungkinan beliaunya kurang tahu siapanya yang diambil, yang dimanifestasikan dan diwujudkan. Akhirnya bukan hanya faktor X tersebut, faktor yang negatif, tetapi faktor positifnya juga itu diwujudkan. Akhirnya terjadi longsor. Betul, betul. Bersamaan dengan sini yang ada di area Patung Gandrung. sebelum Patung Sebelum Gandrung Patung Gandrung. dan sama Cafe Gumitir. Oh iya. Itu, Mas. Oh, jadi ada sisi hal-hal yang pernah diambil sehingga ini mengakibatkan Iya, ini longsor seperti itu. mengakibatkan longsor. Kan seharusnya ya sekedar kita memberi arahan itu ya juga salah, Iya. intinya gitu ya. Jadi intinya apapun itu ya, percaya nggak percaya, Allah itu menciptakan makhluk selain manusia, dan di masing-masing tempat itu ada menunggu, ibaratkan Betul. ya
saya mempunyai rumah sendiri, Betul. Mas Zen punya rumah sendiri, Iya, betul. tetangga kanan kiri punya rumah sendiri ya. Artinya kita harus sama-sama saling menjaga kan gitu Mas Wiji ya. Iya, sangat betul. Dan ini lagi Mas Wiji, mengenai kejadian kerap yang terjadi di sini. Mungkin jenengan pernah diceritakan oleh beberapa driver atau pelaku yang pernah kecelakaan di sini. Mungkin sosok apa yang pernah beliau-beliau itu tampakkan di sini Mas Wiji? Kalau untuk penampakan yang saya tanya itu tidak menampakkan, namun kebanyakan rata-rata itu karena pikiran kosong, kemudian ragu-ragu. Jadi yang kerap kali armada mengalami kecelakaan ataupun kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 ataupun roda 6 yang kecelakaan di sini pasti bilang, Mas, aku pikiran kosong. Kurang tahu pikiran kosong karena kecapean atau ngantuk. Untuk menggali lebih dalam saya kan nggak enak lagi. Cuman pikirannya pikiran kosong, intinya seperti itu. Terlihat memang dari beberapa ini Mas Wiji tempat namanya? Badingo. Ini longsoran. pembatas ini ya, Iya. memang sudah banyak semua ya. Iya Mas, mulai perbaikan selesai kalau nggak salah itu tahun 2003 itu sudah selesai. Namun ya seperti yang saya bilang tadi dari awal ya, karena faktor positifnya juga diambil. Jadi ada mungkin manifestasi atau tamu dari luar juga, intinya yang nggak ada di sini. Mungkin kalau di sini bisa dilihat untuk pohonnya ini kan masih banyak yang besar-besar, itu juga dingin. Itu dia kawan-kawan. Jenis-jenis pohonnya memang sudah. Ini kalau ambil malam hari kayaknya seru ya Mas Wiji ya. Tentunya hawanya lebih berbeda lagi, apalagi dengan kondisi pagi sampai siang. Jadi lepas siang mulai jam 12 lewat sudah memang hawanya sudah agak berbeda. Apalagi di sini tak tunjukkan nanti, jenengan bisa merasakan sendiri auranya itu seperti apa. Wah. Karena kita tak ibaratkan orang tarik garis benang di sini, ini nanti akan saya jelaskan. Ini saya juga ngeri-ngeri sedap nih Mas Wiji. Tapi saya pastikan mudah-mudahan juga jiwa tidak Mohon kosong. bantuan doanya juga. Siap. Jangankan sampai yang kemarin ya. Kita doakan agar pengambilan dokumentasi ini dan juga menginformasikan apa adanya di jalur Gometer tidak terjadi seperti yang di selatannya Watu Gudang gitu, Oh, Mas. kemarin tuh ya mudah-mudahan Mas Wiji lah. Ya jadi sambil bantu doa, Amin. doa. Ya, mudah-mudahan Mas Wiji. Nah, kita cari aman aja di sini. Nah, ibaratkan kita tarik benang Mas. Di sini mata airnya sangat besar. Di sini ada mata airnya berarti ya? Ada mata airnya besar dan disinilah ini pohon kokap. Oh, pohon kokapnya di sini ya? Ada pohon kokap sangat besar di sini. Jadi tempat dari sisi negatif lebih cenderung ada di sini. Nah, ketika itu diambil, jadi selain ngambil yang ada di atas ini lurus Mas. Kalau di sini pas betul. ada di Beringin itu kan Beringin ada itu ya? Ya, itu ada bunker juga. Bunker peninggalan Belanda bunker juga. Peninggalan Belanda, namun agak tertutup ya. Iya, tertutup. Jadi Loh, ini agak jauh Mas ke sana itu ya? enggak, cuma sekitar 100 meter itu Mas. Oh, itu ya? Iya, di pohon yang besar itu Mas. Oh iya. Jadi beliaunya tinggal ada di sana, di singannya tersebut. Nah, kemudian di luar rumah atau mungkin yang di luar pagar tersebut, jadi mewujudkan hal-hal yang tidak baik. Nah, ketika spiritual 3 orang tersebut datang ke sini mengambil hal yang tadinya negatif, ternyata kok nampak Ikut yang semua, positif yang juga. positifnya juga ikut. Nah, ketika itu di sini memang yang saya titipkan itu adalah bokor Mas. Bokor, kemudian sama ya Allah, merah delima. Waktu itu saya juga bilang karena saya dikasih tahu, kemudian orang tersebut bilang, Mas, saya kata Jawa ya, kula nyuwun tolong dateng Mas Wiji, bek bilih wonten tiyang badhe mendhet bokor kalian merah delima. bukan bahasa merah delima waktu itu ya. Nyuwun tolong sampun diparingaken. Tidak boleh diberikan. Namun
kurang tahu ketika waktu bareng sama saya juga di atas itu masih aman, hanya melihat-melihat. Ya masa saya sendiri harus singgah di sini selama 24 jam, wallahu alam. Jadi selepas dari situ mungkin ya itu, jadi diambil tanpa sepengetahuan sampean mungkin bisa jadi sepengetahuan itu, saya dan juga sepengetahuan rekan-rekan yang lain. Ya. Tadinya sebetulnya longsornya nggak masuk akal, Mas. Iya. Dari sini ini kecil, Mas. Nanti tak kasih foto longsoran pertama ya. Ini gobarannya kecil, nggak seberapa besar. Ada foto aslinya ya waktu ada nanti, siap, nanti tak kirimkan ke Mas, dan juga saya siap. Mempunyai dokumentasi tanggal 11 Oktober 2022 ketika di sini longsor kecil. Kecil ya padahal ya. Kecil longsornya, jadi kurang lebihnya sekitar antara 50 sampai 60. Oh, Di sini nih antara 50 sampai 60. Namun yang luar biasa dari longsoran kecil, kenapa kok sampai longsoran besar? Sampai kan melewati iya, betul. Ya garis tersebut. Ya karena bukan hanya dari faktor alam dan juga dari faktor si penunggunya juga itu sudah diambil. Ya inilah fakta, realita dan kenyataannya. Oke. Ya seperti itu. Sedikit Mas Wiji mengenai penamaan dari lokasi ini. Mungkin ada sejarahnya kenapa dinamakan jalur Mbah Singo, Mas Wiji. Ya itu seperti yang saya bilang ya, kalau saya melihat atau mendengarkan riwayat dan hikayah dari Pinisepuh, karena beliaunya itu singgah ada di sana, yaitu berupa macan, ya berupa macan atau singo. Kalau yang di sini di singo, kalau yang ada di dekat Cafe Gumitir itu macan. Iya, berupa macan. Mungkin pemirsa atau sahabat Manzen jika mempunyai kelebihan, insya Allah bisa melihat secara bentuk nyata. Namun kalau dilihat secara mata terbuka ini pastinya tidak kelihatan ya, betul. Memang jamin. Perlu orang-orang yang spiritualnya khusus untuk melihat titik-titik tertentu, Mas Wiji, terutama di jalur ini ya. Saya sendiri ya alhamdulillah nggak ingin diketahui, nggak ingin mengerti. Kalaupun memang beliau menampakkan pada diri saya, ya intinya ya monggo, intinya ya saya hanya sebatas membantu di sini menjaga kelestarian juga alam yang ada di sini dan juga membantu pengguna jalur yang ada di sini. Tapi dalam hati kecil saya tidak ingin atau mempunyai niatan ingin ketemu sama beliaunya, penunggunya yang ada di sini. Iya. Ya seperti, karena saya sendiri juga tidak mempunyai mata batin ataupun intinya seperti, saya sendiri hanya mendapatkan informasi dan sedikit banyak bisa. Tapi jenengan banyak loh. Dari subscriber kami itu memang mengetahui sisi kelebihan jenengan. Lah istimewa memang jenengan Mas Wiji. Saya tidak salah mencari narasumber untuk menjelaskan terutama di jalur-jalur Gumitir ini. Kalau gitu ya kurang tahu perihal itu ya. Oke. Baiklah Mas Wiji, terima kasih banyak atas edukasinya ini, informasi yang jenengan sampaikan. Mudah-mudahan mohon imbauannya buat teman-teman yang mungkin ingin melintasi di jalur Mbah Singo ini. Ya, trik biar selamat. Tentunya bagi pemirsa sahabat Zen dimanapun berada yang akan melintasi jalur Gunung Gumitir, baik dari arah Jember mengarah ke Banyuwangi ataupun arah sebaliknya, jangan lupa yang pertama itu berdoa, dan kedua kalinya ketika memang badan letih atau lelah mendingan istirahat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tentunya jangan lupa untuk bantu share serta subscribe. Kemungkinan informasi ini juga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sahabat Zen dimanapun berada. Kira-kira begitu Mas. Terima kasih banyak Mas Wiji. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Siap, sama-sama. Sukses selalu pokoknya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan petualangan Kang Zain, sekian dulu video petualangan kita, penelusuran kita di tempat jalur Mbah Singo, jalur terseram di Alas Gumitir ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton dari awal sampai akhir.
Mudah-mudahan sehat selalu. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Salam satu jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.